Ya, baik teman-teman, saya akan mencoba untuk membuka eh, VirtualBox. Di sini saya sudah install dua Debian, Debi01 dan Debi02. Nah, ini saya akan mencoba Debi01 ini di jaringan ini kita setting seperti apa. Kita bisa klik networknya ini, kemudian ini kelihatan ada adapter satu dicentang, berarti satu adapter menyala, ini tidak dicentang, yang dua, yang ketiga, yang keempat ini juga tidak, berarti hanya ada adapter satu saja yang di on kan, di enable kan di situ ya. Kemudian di sini di set host only adapter. Kemarin kita set ini NAT gitu kan. Nah, kita akan coba ini NAT ya. Kita akan coba ini NAT, kemudian hasilnya apa nanti akan kita cek. Ini saya NAT-kan, kemudian saya jalankan Debi01 ini. Nanti akan kita cek IP-nya berapa. Gitu ya. Nah, ini sedang berjalan, kita tunggu, mudah-mudahan menjadi lebih cepat ini Debian. Oke, kita tunggu jalannya. Semoga sabar ya, sambil menunggu. Ini sudah bisa root, login. Kemudian kalau nggak salah kemarin passwordnya Debi01. Oke, kita cek IP addressnya, IP spasi A. Nah, ketahuan di sini ada ya apa ini LO ya. LO itu alamat loopback yang pertama itu 127.0.0.1. Kemudian yang kedua ini Ethernet atau jaringan, interface jaringan yang diberi nama ENP0S3. Nah, ini IP-nya berapa? Dapat IP innet 10.02.15. Netmasknya atau sering disebut dengan CIDR itu /24 ini. Nah, sekarang kita coba ngeping ke Google, ping ke google.com gitu kan. Nah, ternyata ada replay, berarti ini sudah nyambung ke internet. Itu karena laptop saya juga nyambung ke internet. Kita coba berhenti dulu, kemudian kita power off. Nah, power off, power off. Ingat ya bahwa ini IP-nya di interface ENP0S3 itu 10.02.15/24. Nah, nanti setelah kita ganti, bukan NAT ya, nanti kita ganti menjadi bridge misalnya gitu. Nah, nanti IP-nya berapa? Nah, kita ganti networknya menjadi bridge. Di sini kita ganti menjadi bridge adapter. Syarat kita menggunakan bridge itu kita harus ngebridge dengan mana nih? Kalau kita punya lebih dari satu interface jaringan di dalam laptop atau PC itu, maka di sini akan lebih dari satu. Ini hanya keluar satu ya, wireless. Jadi yang connect ke internet wireless punya saya, punya kalian bisa saja wirelessnya di laptop atau HP itu tethering dengan HP, itu bisa juga nanti di bridge di wirelessnya ini. Kalau misalnya kita pakai cat LAN atau USB converter LAN itu kita juga bisa milih ke USB-nya nanti itu. Intinya kalau menggunakan bridge maka harus ada interface yang connect ke jaringan, entah itu internet, entah itu LAN gitu kan. Nah, ini kebetulan WiFi saya connect ke jaringan dan jaringannya LAN itu connect ke internet juga. Ini bisa juga dikonekkan ke HP, smartphone, tethering gitu. Oke, kita kemudian kita jalankan lagi apa yang terjadi dengan Linux tadi ya. Ini berarti ketika di bridge maka IP address akan mendapatkan dari DHCP yang di WiFi. Nah, kalau yang pakai smartphone, DHCP servernya di smartphone ya, tethering itu nanti akan sama IP address WiFi dengan IP address di sini
di virtual OS ini akan sama. Ini saya masuk lagi root, kemudian passwordnya db 01. Duh, kok lama ini, kalau lama salah ini ya. Root db01. Nah, kita cek IP-nya sama caranya kayak tadi. Nah, IP-nya kita mendapatkan sudah beda lagi. Kalau tadi kan 10.10 titik berapa. Nah, sekarang kita mendapatkan 192.168.100.154. Ini ENP0S3-nya. Ini berarti DHCP servernya ada di sama dengan yang di WiFi. Nah, kita cek IP laptopnya berapa. Saya coba menggunakan CMD. Kita ngecek IP config ya. Nah, kita cek di sini IP address untuk laptop itu 192.168.100.134. Sedangkan IP di VirtualBox 192.168.100.154 ini. Nah, itu berarti menggunakan DHCP server yang sama. Ini kalau kita menggunakan bridge hasilnya seperti ini. Kalau ini laptop kita ngeping ke Google bisa harusnya. Nah, ini tidak menggunakan IP 4 ya, tapi menggunakan IP versi 6 nih laptopnya. Nah, sedangkan kalau di Linux-nya kita ngeping ke google.com itu. Nah, ini juga menggunakan IP 6 di sini. google.com. Harusnya tidak ada masalah kita ngeping ke Google nih. Oke. Ngeping ke yang lain misalnya yahoo.com. Ya, semuanya nyambung ke sana. Nih, menggunakan IP versi 6. Tidak ada masalah. Ini connect ke Linux-nya nggak ada masalah menggunakan bridge gitu ya. Coba sekarang dari dari sini, dari Windows ya ini ya, kita ngeping ke Linux-nya. Berarti Linux-nya 192.168 berapa tadi, 154. Ini IP Linux-nya ini ya, inet. Di sini kelihatan 192. Ini mouse-nya agak enggak kelihatan di sini. Nah, ini adalah IP Linux. Nah, berarti Linux-nya jawab seperti itu. Sekarang dari Linux-nya ngeping ke Windows. Windows tadi IP-nya berapa? Kita cek IP config. Oh, 134. Berarti dari Linux ini kita ngeping ke ping 192.168.100 berapa? Windows-nya 34. Nah, ini biasanya kalau bermasalah seperti ini bermasalah, berarti ada kemungkinan Windows kita ini ada firewall. Jadi kita perlu mematikan firewallnya dulu. Sini ya, kita akan mencoba mematikan firewallnya dari sini ya. Ini kita matikan dulu. Nah, ini sebelum saya ini tak minimize, kita lihat di sini ya hasilnya ya. Nah, ini masih mandek. Nah, ini sekarang turn off, kita apa yang terjadi dengan Linux di sini, kita Nah, biasanya langsung jalan gitu kan. Artinya apa? Memang tadi nggak jalan karena diblok oleh firewallnya Windows gitu kan. Jadi kita akan mencoba seperti itu. Nah, gitu aja nggak apa-apa. Nah, sekarang ke Windows sudah bisa, ke Linux juga sudah bisa. Windows-nya ngeping ke sana menggunakan bridge. Nah, sekarang kita akan mencoba. Ini kita matikan dulu ya, power off gitu kan. Power off, kita matikan dulu. Nah, ini sudah off. Kita sekarang menjadi akan kita ubah menjadi host only adapter. Host only adapter kita membuat seolah-olah VirtualBox kita itu nanti akan menjadi menjadi switch
gitu kan. Kalau VirtualBox ini jalan DHCP-nya, maka ini Linux kita itu nanti VirtualBox-nya tadi, virtual host-nya tadi juga akan mendapatkan IP address dari sini, dari VirtualBox. Nah, nanti kita cek VirtualBox kita ini DHCP-nya jalan apa tidak. Oke, kita cek. Oke, kita jalankan dulu nggak apa-apa. Nanti kita cek IP-nya. Kemudian kita cek kalau mendapatkan IP berarti DHCP-nya jalan. DHCP-nya jalan. Kalau IP-nya Windows yang dari DHCP berapa tadi ya? Ini ya berarti 56. 192.56.1 ini IP address-nya VirtualBox host only network di Windows-nya ini. Di Windows Ethernet-nya, interface-nya. Nah, sekarang di Linux-nya, di VirtualBox-nya ini kita akan mencoba ngecek root db01, kita cek IP address-nya. Oh ya, ini masih sama NP0S3 interface jaringannya Linux mendapatkan IP address 192.168 Nah, di Windows-nya ini 192.168.561, sehingga dari sini kita bisa ngeping ke dari Windows ya, ini ya, ping ke 192.168.56 berapa 101. Ini berarti kita ngeping ke Linux-nya gitu menggunakan host only adapter. Di sini juga kita ngeping ke Windows, tadi firewall masih dimatikan 192.168. Windows-nya berapa tadi? 1 ya, 1. Ini berarti Windows dengan Linux sudah bisa saling komunikasi menggunakan bridge. Enggak ding, ini menggunakan host only adapter. Ini kita setting host only adapter. Nah, sekarang yang di deb02 ini kita akan cek jaringannya menggunakan apa ya. Ini bridge ya, kita akan ikutan menggunakan host only adapter tuh. Oke, kita start untuk yang Linux-nya, Linux yang db02. Ini agak lupa ini passwordnya berapa nih ya, passwordnya apa kemarin ya, saya lupa ini ya. Ini kita coba, ini kita jalankan ya. Ini root juga, kemudian db02 apa ya, saya coba lagi db02. Ini kita dapatkan IP berapa? Nah, ini 102. Yang Linux-nya tadi di sini IP-nya berapa? 101. Ini 102. Nah, sekarang antar Linux akan kita ping ya. Ping 192.168.56. Ini berapa tadi? 101. Itu ngeping ke Linux sebelahnya. Ini juga akan ngeping ke berapa? 102. Ini Linux satunya db01 ngeping ke db02, db02 ngeping ke db01. Hasilnya seperti ini gitu. Nah, ini berarti sudah seolah-olah kita membuat jaringan lokal menggunakan Linux ya dan Windows. Ini Linux-nya 2, Windows-nya 1. Nah, ini jaringan seolah kita sudah menggunakan switch, tapi switch-nya ada di VirtualBox. Nah, VirtualBox ini pasti dia akan menjalankan DHCP server. Coba kita cek ya. Ini DHCP servernya di mana? Nah, ini ketika kita klik tool di sini ada network ya, kita milih di sini network. Jadi pilih tool, kemudian di sini kita pilih network. Ini pasti VirtualBox host only Ethernet adapter. Dia mencentang ini, mencentang apa? Enable DHCP servernya. Berarti DHCP-nya berfungsi ya. Ini IP address mask-nya
192 128 561. Nah, ini berjalan di Windows gitu. Kemudian konfigurasinya ini manual ya, IP netmasknya ini versi 6 nya juga berfungsi di sini. DHCP servernya mulai dari yang di enablekan ini mulai dari IP paling bawah itu 101, paling atas itu 254 ini. Nah, ini kalau kita otomatis, makanya tadi Linux yang pertama DB01 dapatnya ini, yang Linux yang kedua dapatnya bawahnya ini ya 102 gitu, maksimal 254 itu. Ini kita belajar jaringan komputer ketika sudah install jaringan lokal. Jadi ada 2 Linux kemudian satu Windows. Itu seolah-olah kita punya lab 2 PC Linux ya, Linux 1, Linux 2 dan 1 Windows. Kemudian ada satu lagi DHCP server ada di VirtualBox di switch-nya itu, karena kita set host only adapter. Nah, tadi sudah kita coba host only adapter seperti itu. Kalau misalnya kita tidak mengaktifkan di sini tadi DHCP server ini tidak kita aktifkan, maka IP address harus kita setting manual gitu ya. Nah, nanti akan kita coba setting manualnya gimana untuk menggunakan host only adapter. Kita tutup dulu untuk yang sekarang, silahkan kalian mencoba-coba dulu untuk yang menggunakan bridge dan yang menggunakan host only adapter ini. Tapi dua-duanya baik bridge maupun host only adapter itu menggunakan DHCP server. Nah, kita akan mencoba ini tutup dulu, nanti akan saya buatkan videonya untuk yang DHCP servernya ini tidak aktif. Oke, kita tutup dulu yang sekarang ini.